Kawan-kawan, topik pada kesempatan ini yaitu ngaji tentang surah At-Tahrim 1-5. Adapun alasan saya memilih topik ini setelah mendengar pernyataan dari Nora Aritonang. Seperti apa pernyataan dari Aritonang tersebut? Mari kita dengarkan. Ya, nih saya tunjukkan sama kau lagi berikutnya yang kau bilang katakan apa tadi? Surat At-Tahrim. Dengarkan saya membacanya ya. Aku mendengar Aisyah bahwa Nabi SAW tinggal pada Zainab binti Jahsy dan di sana beliau meminum madu. Maka aku dan Hafsah bersepakat supaya siapa saja di antara kami yang Rasulullah SAW masuk padanya agar mengatakan sesungguhnya aku mencium bau magafir, getah pohon darimu, engkau telah memakan magafir. Maka beliau masuk kepada salah satu dari keduanya, lalu ia mengatakan hal itu kepada beliau. Beliau mau berkata, tidak mengapa aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan meminumnya lagi. Kemudian turunlah ayat yang ditujukan kepada Aisyah dan Hafsah. Kepada Aisyah dan Hafsah. Apa dikatakan? Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Hingga jika kamu berdua bertobat kepada Allah, ditujukan kepada Aisyah dan Hafsah. Terbantahkan At-Tahrim itu bukan soal ngek-ngek-ngek-ngok yang dituduhkan oleh pemakan babi. Saking bencinya kepada Nabi, mereka memfitnah, menghujat Nabi, menggauli Hafsah yang dimana Hafsah itu katanya bukan bininya. Ya, di situ mengharamkan madu, bukan dikatakan mengharamkan wik-wik. Orang sudah bininya kok wik-wik diharamkan. Terima kasih, tadi sudah kita dengarkan pernyataan beliau. Jadi selanjutnya kita bahas. Ya, jadi menurut pendapat Aritonang, satu-satunya yang melatar belakangi atau asbabun nuzul dari turunnya surah At-Tahrim 1-5 adalah perihal Nabi Muhammad meminum madu dari rumah Zainab bin Jahsy. Dari mana asbabun nuzul yang berisikan meminum madu dari rumah Zainab bin Jahsy tersebut? Itu ada tertulis di Sahih Bukhari. Tapi pertanyaannya adalah dari mana Sahih Bukhari mengutip dalil tersebut? Sementara ada dalil lain lebih meyakinkan, yaitu dari tulisan Ibnu Sa'd dalam tulisannya yang berjudul Tabaqat Al-Kubra, ya, Ibnu Sa'd. Ibnu Sa'd ini nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ibnu Sa'd, dan dia hidup sekitar 130 tahun atau 150 tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Jadi termasuk ulama yang paling terdahulu yang mengeluarkan tulisan-tulisan klasik. Dia juga jadi juru tulisnya ulama penulis klasik nama Wadigi kalau nggak salah. Yang lebih senior dari Ibnu Sa'd ini adalah Ibnu Ishaq yang menulis Sirah Nabawiyah. Ibnu Ishaq lahir sekitar 100 tahun setelah kematian Muhammad. Jadi artinya masanya Muhammad adalah masa sejaman kakeknya Ibnu Ishaq. Sedangkan untuk Ibnu Sa'd, masanya Muhammad adalah masa sejamannya uyutnya, ya, atau bapak dari kakeknya Ibnu Sa'd. Dan dua penulis utama inilah yang selalu dijadikan rujukan, termasuk tulisan-tulisan dari Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tabari, dan seterusnya. Itu mengutip dari dua sumber tadi, ya, mengkompilasi dari sumber tadi. Nah, mari kita tinjau lagi lebih jauh. Ternyata di manakah dalam tulisan Ibnu Sa'd dituliskan? Ya, kita buka. Ada pada halaman 195, ya, volume 8.
yaitu dari yang berjudul Tabaqat Ibnu Sa'd. Isinya seperti berikut. Ibnu Sa'd menulis Abu Bakar menceritakan bahwa sang Rasul telah melakukan hubungan seks dengan Maria di rumahnya Hafsah. Ketika Rasul keluar rumah, Hafsah duduk di pintu depan. Dia berkata pada Rasul, "Oh Rasul Allah, kau lakukan ini di rumahku dan ketika giliranku." Rasul berkata, "Kontrol dirimu dan biarkan aku pergi karena aku telah mengharamkannya untukku." Hafsah berkata, "Aku tidak terima kecuali kau bersumpah untuk itu bagiku." Rasul berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyentuhnya lagi." Ya, itu di halaman 195. Di halaman 223 juga Ibnu Sa'd juga menuliskannya. Qasim bin Muhammad berkata bahwa janji Nabi ini yang melarang Maria baginya adalah tidak sah, jadi tidak menjadi sebuah pelanggaran. Selain di 223, ya, di halaman 212 juga ada tulisannya itu. Di Tabaqat Ibnu Sa'd halaman 212. Dituliskan begini, kembali kepada kasih Maria, ketertarikan Muhammad secara seksual kepada Maria diceritakan oleh Aisyah yang menggambarkan kecemburuannya terhadap Maria. "Aku tidak pernah merasa begitu cemburu seperti kepada Maria. Hal ini karena dia adalah wanita berambut ikal yang cantik jelita. Nabi sangat tertarik kepadanya. Pada mulanya Maria tinggal dekat kami dan Nabi menghabiskan waktu siang dan malam bersamanya. Kami protes dan Maria ketakutan." Nah itu di halaman 125 juga ada. Di halaman 125 saya kutipkan, seperti yang dikisahkan Ibnu Sa'd ketika Ibrahim lahir, Muhammad membawanya kepada Aisyah dan berkata, "Lihat betapa miripnya dia denganku." Aisyah menjawab, "Tak kulihat kemiripannya denganmu." Muhammad berkata, "Tidakkah kau lihat pipinya yang tembem dan putih?" Aisyah lalu menjawab, "Semua bayi yang baru lahir dan minum susu pipinya tembem." Nah, itu ada di Tabaqat Ibnu Sa'd volume 1 halaman 125. Di halaman 125 tadi volume 1 disinggung soal Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Muhammad yang lahir dari budaknya, yaitu dari Maria Qibtiyah yang tadi. Nanti selanjutnya ya, bahwa semua istri Nabi Muhammad dihukum selama 1 bulan tidak dikunjungi atau tidak diberikan jatah batinnya gara-gara peristiwa pembocoran Muhammad meniduri Maria Qibtiyah. Kalau hanya karena alasan minum madu, sangat tidak mungkin sampai menghukum sedemikian rupa. Dan semua istrinya tidak dikunjungi kecuali Maria Qibtiyah. Makanya dari sana lahirlah seorang anak bagi Muhammad dari Maria Qibtiyah yang dinamai Ibrahim. Sayangnya Ibrahim tersebut meninggal di usia sekitar 2 tahun. Selain tadi saya mengutip dari tulisan Ibnu Sa'd di Tabaqat Al-Kubra, saya juga akan tunjukkan yang lain, yaitu dari tafsir ya. Tafsir untuk At-Tahrim ayat 1 ya dari Wajid. Ini dia. Saya bacakan. Setelah pada surah sebelumnya Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri, pada awal surah ini Allah menyapa, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah salah seorang istrimu dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah." Nah, setelah berhubungan di rumah Hafsah hanya karena engkau ingin menyenangkan istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa saja yang bertobat, termasuk 2 istri Nabi, yaitu Hafsah dan Aisyah. Jadi di tafsirnya Wajid sangat jelas menyinggung soal persetubuhan Nabi dengan Maria Qibtiyah di rumahnya Hafsah, di ranjangnya Hafsah pada saat gilirannya Hafsah. Lalu di tafsir Ibnu Katsir jelas disampaikan
Saya bacakan. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surah At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Hingga akhir ayat. Abu Abdurrahman An-Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dan Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi, hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Ya, maka diturunkanlah surah At-Tafsir ayat 1 tersebut. Katakannya adalah di tafsir Al-Jalalain yang secara jujur sama dengan Ibnu Sa'ad. Apa yang disebutkan di tafsir Al-Jalalain? Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu mengenai istri budak wanitamu, yakni Maria Qibtiyah, yaitu sewaktu Nabi SAW menggaulinya di rumah Hafsah. Sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya dan di tempat tidurnya. Lalu kamu mengatakan dia Siti Maria haram atas diriku. Kamu mencari dengan mengharamkannya atas dirimu keridhaan istrimu, kerelaan mereka terhadap dirimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia telah mengampunimu atas tindakan pengharamanmu. Ya. Nah, selain dari tafsir tersebut, ulama yang dari abad ke-14 ke-15 bernama Imam Suyuti, ya, di tulisannya yang berjudul sebab-sebab turunnya surah At-Tahrim halaman 585 mengatakan begini. Diriwayatkan oleh Anas, suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya, Aisyah dan Hafsah, lantas terus-menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadikan budaknya itu haram bagi diri beliau atau tidak akan digauli lagi. Allah lalu menurunkan At-Tahrim ayat 1. Ya. Kemudian di halaman 586 juga Al-Suyuti masih mengatakan menyinggung hal yang sama. Al-Suyuti masih menyinggung hal yang sama. Saya bacakan. Suatu ketika Rasulullah menggauli Maria, seorang budak wanitanya di rumah Hafsah. Tiba-tiba Hafsah muncul dan mendapati Maria tengah bersama Rasulullah. Hafsah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa harus di rumah saya, tidak di rumah istri-istri engkau yang lain?" Rasulullah lalu berkata, "Wahai Hafsah, mulai saat ini haram bagi saya untuk menyentuhnya kembali. Rahasiakanlah ucapan saya ini dari siapapun." Akan tetapi ketika Hafsah keluar dan bertemu dengan Aisyah, ia lantas membocorkannya. Allah lalu menurunkan ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu demi menyenangkan hati istri-istrimu? Nah, ini ulama Suyuti, salah satu ulama terkenal di abad ke-14 ke-15. Nah, dari semua tadi rujukan dan dalil yang sebenarnya lebih logis untuk bisa diterima akal sehat, kalau alasan turunnya surah Tahrim itu bukan karena masalah madu, karena madu itu sangat sepele sekali, ya, sampai konsekuensinya Nabi menghukum semua istrinya selama 1 bulan tidak dikunjungi atau tidak digauli. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai turun juga ayat At-Tahrim 5 yang mengancam menceraikan semua istrinya. Bayangkan sampai sedayat itu kah hanya untuk urusan meminum madu? Silakan Anda pikir mana yang lebih benar. Jadi
alasan dipilihnya meminum madu sebagai latar belakang turunnya surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5 tersebut mungkin karena umat muslim kontemporer atau umat muslim saat akhir-akhir ini merasa malu ya atau merasa risih untuk mengakui bahwa latar belakang turunnya surat Tahrim tersebut karena Nabi menggauli budaknya Hafsah di rumahnya Hafsah, di ranjangnya Hafsah. Maka dipilihlah alasannya yaitu karena meminum madu. Tapi sebenarnya di masa-masa ulama-ulama klasik dan tulisan-tulisan klasik, hal ini tidak pernah muncul, baru muncul belakangan ini saja. Ya. Jadi saya pikir kalau umat muslim ada yang merasa malu untuk mengakui bahwa turunnya surah At-Tahrim itu karena masalah Nabi menggauli Maria Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, ya bagus Anda tinggalkan saja daripada Anda mengutak-atik ya, bercocok logi dan menyingkirkan alasan-alasan lain yang lebih benar. Saya sudah terangkan tadi kalau tulisan Ibnu Sa'ad itu adalah tulisan yang paling klasik, terlebih dulu munculnya dari Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim pun mengutip hadis-hadis mereka dari tulisannya Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq. Nah, dari semua tadi rujukan dan dalil yang sebenarnya lebih logis untuk bisa diterima akal sehat, kalau alasan turunnya surah Tahrim itu bukan karena masalah madu, karena madu itu sangat sepele sekali ya, sampai konsekuensinya Nabi menghukum semua istrinya selama 1 bulan tidak dikunjungi atau tidak digauli. Itu yang semua sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua para pemirsa? Apapun pendapat Anda, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu silahkan di komen. Dan jangan lupa ya di share, di subscribe, di follow, dan di like. Terima kasih.